Halo guys, kembali lagi bersama kita di FYD, Finish Your Day. Nah, teman-teman, semuanya kita hari ini bakal ngobrolin hal-hal yang sangat menarik lagi. Toh tujuannya adalah seperti yang di konten sebelumnya gue udah bilang juga, tujuannya adalah untuk kita bisa bertumbuh bersama-sama, kita bisa berkembang bareng-bareng, berkembang yang menjadi lebih baik. Nah, sebelumnya gue pengen welcome dulu buat teman kita yang kemarin gak datang. Jadi memang kemarin kiranya COVID. Ternyata masuk angin. Ternyata cuma karena dia kecapean aja habis kerja dan segala macam sibuk dari luar kota gitu ya teman-teman. So, welcome untuk Orian. Akhirnya komplit hari ini. Mantap. Ada COVID hari ini. Komplit. Mirip. Budi. Kita COVID berlima, quarantine konten asik. Seru sih. Iya. Seru sih. Berlima ini. Nah, teman-teman, jadi harapannya dengan konten kita hari ini, apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi salah satu alat teman-teman bisa berkembang juga bersama kita. Gitu. Yes. Tapi hari ini berhubung kita tuh sebenarnya kayak open discussion gak sih? Kayak maksudnya masing-masing punya pendapat sendiri, pandangan sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman yang nonton punya pendapat juga, kalian bisa banget drop di kolom komen. Biar Betul. kita juga bisa sama-sama saling belajar dan difilter aja ya guys. Maksudnya dari semua obrolan kita hari ini ambil yang positifnya aja. Kalau misalnya kita ada salah-salah ngomong mungkin ya itu difilter aja lah ya gitu. Nah, kita juga selalu bahas tuh pasti dari hasil keresahan atau pendapat tentang suatu topik. Nah, untuk topik kali ini itu dari pendapat dari si Ronald, CEO tercinta. Tapi sebelumnya kita pengen recap dulu apa yang kita bahas kemarin. Sekalian buat teman kita nih. Iya. Gue belum denger. Nih, gue kasih tahu ya, recap kita kemarin itu kita ngomongin tentang standar sosial. Apa tuh? Jadi kayak akhirnya kesimpulan yang gue dapet sih kemarin, standar sosial itu ya beda-beda. Dari apapun yang lu dapet standar sosial dari orang tua, dari mana tuh pasti beda-beda antara kita berlima. Dan itu semua ya bergantung sama mindset kita. Gimana cara lu nanggepinnya? Kalau misalkan negatif lu bakal turun performa, tapi kalau misalkan lu nanggepinnya itu positif ya lu bakal naik. Itu bakal begitu nanti kalau misalkan ini. Bentar, itu pikir bener ini. Oke guys, jadi memang hari ini kita akan ngomongin soal apa? Oke. Yang gue bahas hari ini tuh kayak lanjutannya dari standar sosial ya. Kayak misalnya kalau lu yang tadi udah dijelasin ada negatif, ada positif. Tapi kali ini gue bakal bahas sedikit ke negatifnya. Karena ini dari pandangan gue ya. 90% dari teman-teman atau orang-orang yang di lingkungan gue yang gue lihat ya. Itu mendapatkan masalah ini sih. Kayak hilang arah gitu ya kan. Kayak di hidup gitu. Karena kalau dari field observation gue anjay. Kan ya bahasanya. Field observation gitu. Ya kan? Itu manusia itu memiliki kekuatan dan juga edukasi gitu yang kuat. Yang dimana lu udah dapat bakat dari lahir. Jadi lu punya kemampuan untuk mengubah sesuatu yang lu inginkan. Ya kan? Kayak contohnya kayak gini. Lu mau terbang ada pesawat. Ya kan? Lu mau cepet ada otomotif, lu mau komunikasi jarak jauh ada telepon, yang which is sebenarnya bagus kan, tapi ya gue ngelihat kadang sifat dasar manusia itu yang membuat manusia kadang jadi mau mengubah semuanya atau semuanya itu mau jadi sesuai dengan arahan dia, padahal di mana itu sebenarnya ada jalur yang di atas kan kita nggak tahu, itu mau gimana pun sebagai manusia nggak tahu. Nah, menurut gue itu bagus dan buat kalian yang dengar dari tadi itu sebenarnya nggak negatif ya. Selama lu nggak memberi dampak negatif ke lingkungan sekitar lu, gue support aja. Nah dari sini gue melihat dari ketakutan manusia itu bisa menjadi orang hilang arah karena menurut gue dari lu ada ide, ada goals, waktu nggak tercapai, menurut gue jadi ada penderitaan sih. Nah jadi menurut pada gimana? Ya hilang arah itu sendiri. Apa ya? Coba kita bahas dulu. Nyasar di bulu. Hilang arah itu apa ya? Banyak sih artinya ya. Banyak Luas sih sebenarnya. Cuman kalau memang kita intiin dari dari kehidupan kita yang normal, mungkin hilang arah ya. Jadi pengalaman deh. Pernah hilang arah. Iya. Gua Nyasar di jalan gitu. Oh itu mah dewa. Itu mah. Sekarang kita tahu kenapa jadi keresahan dia kan. Kayak lu di mana sekarang ya gitu. Ya. Tapi ya menurut gua pengertian hilang arah sendiri itu bisa beda-beda sih. Di antara kita berlima pasti punya pandangan yang berbeda. Tapi kalau menurut gua dari penjelasan lu tadi ya, yang gua tangkap tuh mungkin hilang arah itu lebih ke kayak
lu tuh bingung gitu, gue ini ngapain sih, tujuan gue di sini apa, kayak misalnya lu ngelakuin sesuatu gitu ya yang mungkin lu dengan iming-iming oh ini passion gue gitu, tapi at the end ada nggak sih satu titik di mana kayak lu kayak bisa diem merenung gitu yang kayak gue ngapain sih sebenarnya kayak gini gitu, kayak emang ini jalan gue gitu ya, maksudnya kayaknya bukan deh. Nah udah kalau udah ngerasa kayak gitu udah pusing tuh yang mulai kayak terus jalan gue di mana, terus gue harus ngapain, kayak gue gimana caranya gue bisa memenuhi ekspektasi orang ke gue atau ekspektasi gue ke diri gue sendiri gitu. Mungkin kalau gue gitu sih. Kalian gimana? Mungkin kita emang udah umurnya mengarah. Bukan maksud gue kayak soalnya kita mungkin ya kita kan udah umurnya udah lulus kuliah, kita ya gitu lah, maksudnya gue kalau ngomong dulu gue juga SMA nanya gitu mau nikah kapan, gue bilang 25 tahun depan dong anjing. Cuma ya ternyata kan nggak bisa gitu, lihat rekening masih nangis gitu. Cuman ya itu mungkin situ sempat hilang, maksudnya kayak oh ya ternyata emang di saat dulu gue punya goals hidup gue dulu pas gue SMA masih muda, kayak dulu muda rasanya bisa nyapai apa gitu, bisa nyapai apa aja gitu. Cuman pas udah lulus udah kerja ya baru sadar aja gitu, oh ya ternyata nggak salah gitu. Ya. Dan mungkin karena ngerasa gagal aja sih, kayak oh gue mengecewakan diri gue yang dulu gitu, dulu ngerasa bisa ini ternyata oh ya ternyata nggak bisa gitu. Tapi pandangan gue akhirnya hilang arah itu adalah sikap hasil dari kekecewaan kita karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapin. Iya sih, basically itu kayak. Iya. Kayak maksudnya ketika lu punya mimpi terus lu jalan anjir ya, gue di mana sih sekarang gitu, gue ngerasa gitu ya. Jadi kayak outcome dari lu gagal mencapai apa yang lu cita-citakan itu, lu merasa lu mulai hilang arah nih. Gue mulai kayak, gue harus kemana ya? Kayak ini ada banyak jalan. Kayak kita deh, kita waktu itu kayak kita bisnis gitu ya. Bisnis pertama kita waktu kita sandut itu juga sama kan, kita hilang arah, bener-bener kayak ngapain sih jadi dirinya jadi hilang gitu. Kayak misalnya gini, karena ini nggak laku-laku. Yang dosen kita sering bilang, lu gara-gara nggak laku lu keluarin produk baru yang sebenarnya gak ada hubungannya sama apa yang lu jual gitu. Anyway, nah itu hilang arah yang ada banyak pilihan kan akhirnya. Aduh gimana ya, ini roti gue nggak laku, yaudah kita bikin nasi sama chicken katsu gitu. Padahal tujuan kita jualan roti, ngerti maksudnya? Kayak in a way akhirnya hilang arah yang harusnya tujuannya adalah bikin sando, tapi karena gak tercapai apa yang kita pengen tujukan, akhirnya jadilah hilang arah. Akhirnya kita menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan yang jalannya nggak sama gitu. Gitu akhirnya bingung. Tujuannya sama-sama buat cari duit, tapi bukan jualan sando, jualan nasi katsu gitu. Ya kan kita banding sama orang lain juga. Zaman itu kayaknya rice box gitu-gitu kan. Naik banget gitu. Lu mikir aduh emang orang Indo enggak bisa makan roti gitu. Selalu pasti nyari nasi. Kita enggak juga. Kalau Hendra hilang arah tuh kalau menurut gua awalnya harus punya arah dulu ya. Sedangkan kalau diri gue sendiri pertama belum punya arah. Jadi apa belum punya arah itu adalah hilang arah? Sampai akhirnya ditentukan sama orang tua gitu kan. Tangkap. Jadi kayak kalau gue ngomongin diri gue sendiri bukan hilang, tapi terganggu arahnya. Kalau orang lain yang punya arah dulu, terus akhirnya arahnya beda, itu bukan hilang tapi terganggu. Kalau menurut gue gitu. Kayak lu emang nggak punya berarti kalau dulu gue awalnya emang nggak punya, sampai akhirnya ditentuin kayak kamu terusin nyamah gitu kan. Nah terus pertama-tama karena nggak punya arah ya udah gitu kan ke mama ke orang tua gitu kan. Tapi makin kesini makin mikir kalau misalkan emang cara kerjanya nggak sesuai, artinya harus bikin tujuan atau arah baru gitu kan. Ya akhirnya cobain gitu arah baru. Nah antara dua itu tuh kan nggak enak ya kalau namanya ke orang tua terus ngomongin arahnya dia mau, terus kita ngomong aduh nggak mau deh, aku maunya kesini gitu. Ya kayak enak pasti. Nggak enak, disabet. Disabet tau masih mending. Kalau misalkan kita mau ke arah baru, nggak dimodalin, nggak dibantuin, gimana caranya? Dicoret dari kakak. Enggak lah, amit. Ya kalau kata gue hilang arah tuh, kalau buat gue pribadi ya. Gitu. Oke. Bedanya gue boleh kasih masukan gitu. Next time kalau mau podcast jangan pakai baju comel gitu. Kita punya, kalau dari sih gue ngeliat dari hilang arah punya dua pemikiran ya. Gue lebih ke Hendra sejujurnya. Kalau dari gue, karena gue jujur juga nggak punya arah juga dari awal. Kayak ngapain sih gue, kayak terus gue ngeliat bokap gue kayaknya kamu mau lanjutin bisnis papa atau kayak apa ya? Gue kayak ya udah bisnis aja lah gitu. Dan ketika lu mengikuti, balik lagi ke tema kita lalu, standar sosial, itu lu mengikuti tapi lu nggak punya tujuan, dengan tujuan kayak ya udah gue dengerin aja.
Tapi waktu standar sosial atau udah lepas, udah lulus, yang memberi ekspektasi yang nanya, lulus mau ngapain? Nah, Bingung ya? bingung. Gue kayak bingung gitu loh, kayak gimana ya? Tanya yang berat. Iya gitu loh. Jadi kayak kalau gue nggak punya arah, yang mengikuti saja. Terus akhirnya ya gue bahkan dari lahir kayaknya hilang. Pantes. Kayak yang lain lurus, gue putar balik. Udah deh. Oke. Nah, itu mungkin dari artinya sih kalau dari gue. Iya. Oke. Tapi kalau memang nggak tahu ya kalau buat teman-teman hilang arah buat teman-teman kayak apa. Cuman menurut gue memang akhirnya kalau kita recap benar-benar intinya akhirnya sampai di titik ketidaktahuan lo akan apa yang akan lo hadapin ke depan gitu, ya nggak sih? Dan kayak lo jadi bingung gitu, sekarang yang gue lakuin udah benar belum ya sebenarnya gitu. Nah tapi kan gue jadi penasarannya gini sebenarnya, kayak apa hubungannya gitu ketika lo ngikutin standar sosial dan lo hilang arah. Kayak maksud gue kan tadi kita udah recap yang kemarin kan, maksudnya recap kan supaya bisa disambungin dong. Maksudnya kayak Kenapa akhirnya lu ngikutin standar sosial lu hilang arah? Sedangkan maksud gue kan kayak ya artinya istilahnya gini, kalau lu pakai Gmaps, udah tahu mau ke situ, gitu dong. Kayak maksud gue kenapa bisa hilang arah lagi? Gitu kayak why? Gitu. Oke. Kalau menurut gue kayak gini, awal-awal tuh waktu kita apalagi sebelum masuk kuliah ya, Gmaps kita cuma satu orang tua. Tapi waktu kita masuk, kita 4 tahun di sini, ya kan? Sosialisasi kita makin membesar. Nah disitulah menurut gua kita mulai mendapatkan input info, ya kan, dari orang lain. Lu umur berapa kayak gini, udah ketika yang lain lu tahu semuanya nih di lingkaran lu udah ada gambaran gitu. Gua mau kayak gini, dan lu di sini mungkin nggak yakin kali ya, kayak gua ngapain. Dan bahkan waktu lulus orang yang memberikan map lu nanya gitu, terus kedepannya mau gimana, kayak nyambung gitu, kayak putus robek gitu, terus kayak oke lanjutin gitu loh kayak. Nah di situ menurut gue kenapa ketika orang-orang biasa akan merasa kehilangan arah kalau gue. Jadi ketika yang lain mempunyai jalan, lu cuman setengah jalan terus putus gitu. Terus karena waktu udah putus, lu yang nentuin sendiri, di mana pada awalnya biasanya lu cuma ngikutin arah, ngurusin itu. Jadi kayak misalnya lu tahu tujuan lu satu, tapi pas lu udah nyampe lu nggak tahu tujuan setelahnya kemana. Iya gitu. Jadi kan hilang arah sih, kayak nggak tahu aja nextnya mau ngapain gitu. Ya kan? Kayak information overload gitu. bisa dibilang sih, kayak lu membandingkan diri lu dengan orang yang lain. Menurut gue kayak gitu sih. Cuman kalau yang gue denger kayak gitu kan berarti lu menganggap dalam tanda kutip ya, standar sosial yang orang tua lu taruh di lu nih, lu abis lulus tuh gini ya, gini gitu misalnya. Itu menjadi standar sosial lu yang menjadi tujuan lu gitu kan. Kayak Gmaps gue titiknya di sini nih. Tapi kan kalau kayak gitu bisa aja ada orang yang emang mungkin dia nggak dapet pressure dari orang tuanya, tapi dari diri dia sendiri tuh udah tahu gitu. Misalnya sebelum kuliah dia udah kayak yang Rian bilang tadi lah, yang maksudnya kayak sebelum waktu gue masih SMA gue udah kayak nanti gue mau gini nanti tujuan gue ini gitu. 27 tahun menaklukkan dunia gitu. Iya gitu. kayak ya udah gitu, gue udah kaya gitu 27 tahun gitu kan. Tapi kan sebenarnya berarti ada dari diri sendiri. Kayak misalnya kalau gue dulu gue sempat berpikir untuk menjadi dokter gitu kan misalnya. Berarti anggapannya titik gue tuh dokter gitu ya ceritanya. Tapi tiba-tiba gue ngerasa kok prosesnya susah. Maksudnya kayak gini. Kayak mungkin gue terlalu cepat menyerah juga ya, jangan ditiru ya guys. Maksudnya kayak ya udah misalnya gue ngerasa aduh mau masuk untuk masuk ke dokter aja susah. Pas udah masuk lebih susah lagi untuk keluarnya, untuk lulusnya gitu ya. Pas udah lulus harus ambil S2-nya lagi, harus pos apa segala macam, panjang banget kan. Dan at the end gue ngerasa wah nggak sanggup nih kayaknya, prosesnya terlalu panjang. Dan gue nggak tahu ya, ini bagi gue ngerasa kayaknya ya ada faktor di mana lu ketika lu ketampol realita, oh kayaknya nggak semudah itu deh untuk lu mencapai itu. Udah lu jadi kayak terus kalau gue kayak gini gue nggak mampu, gue harus ngapain? Kayak gue jadi apa nih sekarang gitu. Dan menurut gue itu bisa menjadi salah satu faktor orang sih untuk mengubah arah itu, dan akhirnya ya udah nyasar gitu at the end-nya. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi ya guys, hilang arah ya, emang kita bisa hilang arah nih. Kayak akhirnya apapun yang terjadi kita pasti punya arah kan. Kayak ya ada, cuma maksudnya mau hilang arah menurut maksud gue ada. Pasti ada. Entah berapa lama ya maksudnya. Tapi in the end gak ada arah. Yes. Beda-beda sih. Gue mau nge-dark jokes tapi gak jadi. Oke. Tahan sendiri. Tapi kalau gue sambungin ya, maksudnya hilang arah
arti dari gue sih karena misalkan satu arah tuntutan dari orang tua, yang dimana tuntutan orang tua itu bobotnya gede banget gitu. Jadi kayak kalau gue nggak ikutin bisa jadi gue nggak bisa melakukan arah yang gue mau gitu loh. Nah udah gitu gara-gara akhirnya mungkin kalau kayak gitu mau nggak mau harus bantuin emak, harus tapi pengen juga gitu ngelakuin arah yang gue mau. Nah dari situ karena emang dua-duanya kebagi dan terus kemampuannya belum banyak mencukupi, akhirnya kebagi dua tuh. Jadi kalau gue sih lebih pikirnya bukan hilang tapi kurang fokus kan. Distract. Iya, ke-distract itu sih yang mengganggu yang namanya hilang. Gue agak beda sih soal hilang arah. Hilang arah kalau mungkin tadi analoginya Rifan menurut gue bagus. Kayak udah tahu nih Gmaps tapi gue nggak bisa nyampe. Menurut gue kadang ya kita nggak capable untuk nyampe. Mimpi itu aja. Belum nyampe, capable. Belum capable. Untuk nyampe tujuan itu gue belum bisa gitu. Ekspektasi gue belum bisa gue lakuin dengan gue yang sekarang gitu. Makanya kadang pas dapet realita itu ya hilang arah gitu. Kayak ya terus sekarang gue harus ngapain tuh untuk nyampe tujuan itu gitu. Kayak langsung loncat gak sih? Kayak harusnya lu ada checkpoint kayak pos gitu loh, Iya, pos 1, iya. pos 2, pos 3. Ya cuma gue mau langsung sampai tujuan. Pos ujung gitu kan. At the end ya udah. Dan namanya orang anak muda. Kayak pengennya kan dikira segampang itu istilahnya. Belum Gitu. ketampung Instan. tadi. Terus ya itulah semakin banyak ngobrol makin ngeh juga gitu istilahnya. Dari yang GTR 25 jadi turun gitu ya. Gak usah gitu. Iya. Gue dulu pengen punya GTR sekarang kayak udah Avanza. Avanza ya udah seneng gitu. Avanza udah bagus. Iya. Punya mobilnya udah senang Iya. gitu maksudnya. Gitu. Beda lah ya. Jadi menurut gue salah satu hal yang membuat kita sebenarnya banyak yang support kita hilang arah sih. Karena menurut gue Umur kita jujur hilang arah. hilang arah. Quarter life crisis lah. Karena ujung-ujungnya kayak ya bayangin aja udah gak ada rutinitas, ya kan, udah gak ada rutinitas, terus habis itu tuntutan sosial yang luar biasa juga. Gue harus kaya di umur 25 tahun. Padahal proses lu untuk mencapai kaya itu nggak segampang itu gitu. Terus lu 5 tahun langsung kaya kan? Bener, iya gak terus kayak lu lulus umur 20 terus umur 25 lu cari duit sampai 25 tahun dan 25 tahun terus langsung kayak ya gue punya rumah men gitu kan nggak bisa juga gitu kenyataannya gitu dan akhirnya semuanya menghalalkan segala cara menghalalkan Dalam tanda segala kutip. dalam tanda kutip untuk bisa nyampe situ gitu ya itu kenyataan yang sangat menyedihkan menurut gue. Sama ada bandingan sih menurut gue. Karena kayak ya tadi misal mimpi gue nih umur 25 kayak dan ternyata gue liat orang lain bahkan belum umur 25 udah kaya. Oh. Iya. Jadi kayak merasa Comparing gue lagi sampah ya. gitu. Iya. Kayak itulah. Padahal sebenarnya lu gak melihat sisi lainnya juga kan. Iya. Sebenarnya cuma melihat yang Padahal kalau lihat yang lain ya banyak juga yang umur 35 baru kaya gitu kan. Tapi gue pernah baca satu artikel gitu ya. Dia bilang kayak maksudnya kenapa orang bisa ngerasa hilang arah itu wajar. Kenapa? Karena lu anggapan lu pada sekolah dari umur berapa? 3. 3. TK kan? Gak salah lu. Maksud playgroup kan? Oh iya, Sekolah bisa ya, 4 lah ya. Kalau Misalnya itu gue 9 bulan. Soalnya gue dari 9 bulan gue masih boy group. Kok Ya kan, ya nyokap bokap gue muda kan, kagak punya waktu, udah sekolahin aja gitu kan enak. Iya, iya, iya. Pulang-pulang kerja tinggal jemput. Iya, iya. Anaknya Intinya tiba-tiba gede. udah kuliah gitu ya. Iya. Enggak, intinya kan maksudnya gini, kayak lu di sekolah dikuliahin lagi, disekolahin dari lu masih kecil bahkan masih bayi gitu kan. Iya, iya. Dan at the end lu keluar kayak anggapan lu ada berapa belas tahun di sekolah gitu. Bahkan ada yang 20 tahun di sekolah gitu kan maksudnya. Terus selama 20 tahun ini lu ada arahan. Lu ada checkpoint gitu loh. Kayak misalnya Lulus. gue Iya. dari playgroup gue main-main doang, nanti masuk TK gue udah mulai harus belajar baca gitu, kelas 1, kelas 2 dan seterusnya ya, sampai di titik lu pas udah lu kuliah lu skripsi gitu, selesai skripsi bingung, pas keluar kan nggak ada tuntutan gitu loh, nggak ada keharusan yang lu kewajiban lu kayak untuk anggapannya yang membentuk lu tuh selesai Nggak gitu, ada deadline gitu. nggak ada deadline gitu, kasarnya kayak nggak ada yang apa ya, nggak ada hukuman kalau gua nggak ngelakuin ini, nggak ada kewajiban, nggak ada kewajiban lah ya maksudnya. Dan at the end lu kayak jadi harus mencari apa ya, rutinitas baru apa, dan dia bilang itu sangat wajar untuk orang alamin gitu karena Make faktor itu. sense juga sih. Karena faktor itu, lu udah terbiasa dibimbing nih sama guru, misalnya oke lu hari ini PR-nya ini ya udah gua pulang kerjain PR, tidur siang dan lain-lain, gua main, pas ujian belajar Dulu dan kali. sebagainya. Emang ya diarahin ada PR ya pulang ya nggak kerjain PR dong, Besok pasti nyalin. Dota dong. Nyalin punya teman. Nyalin punya temen sebelum 5 menit sebelumnya. Ya cuman gue jadi penasaran ini sih sebenarnya.
kita ngomongin soal Hilmar dan segala macam. Cuman gue jadi perasaannya adalah kita sekarang lagi di arah Kalau gue sih hilang. Gak usah until now. Gue mulai udah lewat menurut gue. Gue ngerasa diri gue udah lewat hilang arahnya. Yakin. Rasa kayak emang gue layak sekarang di hidup gue ini gitu, karena emang gue belum bisa gitu. Tapi ya gue berusaha untuk ini gitu. Checkpointnya nemu lah ya. Ya checkpointnya nemu, kayak Pelan-pelan. sadar nggak segampang itu istilahnya. Itulah. Ya. Iya. Lu udah gak denial. Ya gue nggak denial. Dulu gue denial ya. Benar. Itu mungkin lebih. Tapi gue ada penasaran sih kan, kalau gue tadi lihat-lihat artinya semuanya udah pada tahu kan kayak definisi hilang arah menurut kalian semua. Ada yang sama, ada yang beda gitu. Cuman kayak tadi kan kalau Urian udah sempat nemu tuh. Maksudnya titik apa sih yang tiba-tiba lu bisa nemuin cara untuk lu ngebiarin? Oh iya, gue juga penasaran sih. Ngobrol sih. Maksudnya kayak di saat gimana ya? Di saat lu tahu, mungkin kayak itu sih, kayak tahu aja realita. Kayak sebenarnya mungkin gue terlalu dulu berekspektasi dengan goals gue terlalu berekspektasi dengan hidup gue habis lulus gimana gitu kan, dan ternyata tidak terjadi gitu. Dan gue ngeliat orang mungkin kayak yang namanya sosial media tuh toxic ya. Dan orang-orang bisa gitu loh. Kayak bahkan teman-teman deket gue ada yang udah bisnisnya laku lah, atau bahkan kayak kerjanya gajinya udah gila-gilaan lah, sedangkan gue di sini UMR juga belum gitu lah istilahnya. Iya kasarnya gitu. Jadi kayak itu. Cuman pas ngobrol-ngobrol kayak segala macem, gue jadi ada pandangan kayak ya emang ini normal gitu loh. Mungkin karena gue ngerasa gue dulu sampah. Jadi kayak gue ngerasa kayak gue kalau di posisi ini gue sampah gitu loh. Gue bukan yang terbaik lah istilahnya. Tapi kadang ya mulai muncul pemikiran kayak emang harus selalu jadi yang terbaik gitu. Apa salahnya jadi rata-rata? Gitu loh. Mungkin gue mulai sadar gitu loh. Apa salahnya jadi rata-rata gitu. Karena emang kita harus jadi the best. Kayak itu ya kalau lu bisa the best, good for you gitu. Cuma menurut gue lu terlalu take pressure for yourself gitu. Iya. Kalau lu enjoy hustle, lu enjoy kerja 20 jam, tidur 4 jam gitu. Menurut gue ya udah ada kan orang yang suka kayak gitu. Cuman untuk orang yang mungkin nggak tahu ya, gue nggak ngerti kayak lu bisa kerja 20 jam tuh di gimana caranya gitu. Tapi menurut gue untuk sebagai manusia gue nggak bisa gitu. Dan kalau gue paksain gue jadinya stres juga gitu. Singkatnya menurunkan ekspektasi berarti. Exactly ya. Sebenarnya gue cerita denger orang, sebenarnya gue ini gue baca buku juga. Ya kita sharing kan ya, jurnal dibacain. Ronald kayak ya emang orang sukses ternyata umur 30-an kok gitu loh. Bahkan ada yang lebih tua lagi. Iya kayak seumuran kita tuh wajar weh masih cari cara ini. Dan gue juga ngerasa gini, sukses sekarang gue juga sadar belum tentu 10 tahun lagi tetap sukses. Sustain gitu. Iya, belum tentu. Iya benar. Jadi gue kayak gue terlalu menilai hidup ini panjang, tapi gue terlalu nilai di bagian ini. Iya. Ada di sini masih ada. Ya gitu lah. Ini menarik sih. Kemarin gue nemu juga nih satu kayak artikel gitu, dia ngomongin gini, kayak dia kayak ada, lu tau gak denyut nadi gitu kan, yang naik turun gitu. Nah, ini dia tuh kayak yang lurus gini, ini tuh kayak semacam 95% dari hidup lu yang lu lakuin tiap hari. Misalnya lu bangun pagi, lu olahraga ngapain dan sebagainya, sampai lu tidur ya, kerja dan lain-lain. Nanti ada saatnya tuh dia naik begini di titik puncak, which is yang titik puncak ini sebenarnya cuma beberapa poin doang, kayak checkpoint lah di dalam hidup lu. Misalnya lulus sekolah dulu deh, pertama lulus sekolah dulu, nanti tiba-tiba fall in love misalnya, terus nanti lu dapet kerjaan, gaji lu naik dan sebagainya, yang award yang sebenarnya kalau kita pikirkan itu menjadi overthinking kita tiap hari, tapi sebenarnya itu cuma 5% dari hidup lu. Jadi kayak semakin lu pikirin itu tuh kayak lu jadi nggak menikmati hidup lu gitu loh. Kayak yang tadi, persis kayak yang lu bilang tadi, lu tuh cuma terlalu berpikir di saat itu doang, tapi lu nggak berpikir panjang. That's why mungkin ya ini gue ngerasa kayaknya ada faktor ini yang membuat orang-orang yang mungkin kayak oke, dia udah sukses nih di umur 25 gitu, tapi di umur 30 dia bangkrut misalnya kayak gitu. Kayak maksudnya karena ya itu fokus dia tuh udah short term aja gitu, dia nggak pikirin gitu long term kira-kira gimana gitu kan at the end gitu. Dan menurut gue menarik sih sebenarnya. Wow, beda itu dari gue. Beda. Kalau tadi waktu kita ngobrol kan gue mikir sendiri kan. Tadi yang di otak gue tuh muncul ketika waktu lu ngomong sekolah. Gue mikir yang make sense buat gue tuh kayak kan kita dari SD, dari TK lah, dari TK sampai SMA. Ini salah gue sih. Dan gue berharap kayak penonton atau semua orang lain atau bahkan kita semua ke depannya ya, itu nggak mengulangi kesalahan gue juga ya. Gue ngerasa kayak yang gue salah banget, gue ngerasa edukasi dari sekolah doang itu cukup. Ngerasa iya nggak? Nggak berusaha belajar dari luar ya. Tapi actually itu problem pendidikan negara kita sih sebenarnya. Tapi nggak negara doang kok, satu dunia.
Iya. Semua. Iya. Tapi dari kitanya sendiri yang gue Iya, sadarnya iya. telat gitu kan. Betul. Kayak kalau gue ada tombol restart, gue Tapi better late than never. Iya, iya kan. Tapi Iya. maksud gue itu yang gue bakal ngomong kayak gue ngerasa dari kayak ya lah gue hola apa dapet nilainya oke aja kan. Dan gue ngerasa dan itu bahkan jadi dari kesombongan sendiri kayak ya udahlah gue nggak perlu serius banget, masih oke lah Iya. di atas rata-rata gitu kan. Dan itu mulai menurut gue setelah gue pikir-pikir tadi kayak gue merenung tadi waktu kalian bahas gitu itu kayak downhill langsung kayak mulailah di situ kayak gue ngerasa nggak mencari ilmu lain jadi kayak mungkin seperti yang kita udah dapet sendiri ya kita pernah ngobrol kayak ngomong mungkin orang lain yang di sisi-sisi kayak posisi mereka yang gaji udah gede memang they deserve it gitu loh mereka mempunyai edukasi atau experience yang pantas di sana dan sedangkan itu benar. gue enggak gitu tapi bukan berarti ya kita cuman sedih dan kita nggak mencari ya kita juga harus Berusaha. iya Lu udah tahu akar permasalahannya Iya. apa, ya itu yang berusaha di solve gitu. tapi balik lagi ke artikel yang tadi dulu bahas wah tadi gue nggak nyangka sih tapi benar juga ya mungkin memang kita lihat denyut nadi ya mungkin memang nggak semuanya hidup kita bakal naik turun Iya, betul. gitu kan Rata. ya mungkin ada rata ya mungkin ada beberapa yang sebagian naik tapi mungkin kenapa gue ngomong 90% karena memang mungkin 90% rata kan Coba 5% atau 10% dari hidup lu. Misalnya lu hidup paling tua gitu ya, kita nggak tahu. Misalnya kan BPS 70 tahun. 70 lah ya, Iya. 70 gitu. Iya. 75%-nya cuma berapa lama gitu Iya. kan kasarnya. Berarti kayak nggak tiap tahun lu mengalami kenaikan itu bahkan gitu kan kasarnya Iya, gitu. Dan gue pas baca itu gue langsung tersadar gitu loh, kayak itu yang orang bilang ketika lu terlalu memikirkan sesuatu yang belum terjadi bahkan, atau misalnya kayak lu hilang arah sekarang, lu mikir nih, udahlah kayaknya gue nggak guna nih, gue nggak ngapa-ngapain dan sebagainya, lu kehilangan momen di saat ini gitu. Dan menurut gue itu berharga sebenarnya kan. Yang maksudnya lu bisa, yang kayak tadi lu bilang, lu menyadari sesuatu yang harusnya lu ketika lu menyadari, kalau lu tidak overthinking cuman mikirin masalah doang, lu mencoba untuk mencari tahu solusinya juga, at the end lu bisa sebenarnya kan. Kayak gitu sebenarnya. Tapi akhirnya gue ngerasa 5% itu yang penting kan, iya gak sih? Kok gue ngerasanya kayak akhirnya memang rutinitas kan lurus gitu yang tadi kata Gaby, tapi gue ngerasa jadinya yang gelombang itu tuh yang akhirnya kalau gue pikir lagi itu yang jadi harusnya tujuan goals yang mungkin secara umum harus gue enggak lewatin gitu. Kalau gue mikir kayak sebenarnya dua-duanya penting kan. Karena walaupun 5% yang dia naik turun, tapi kita nggak boleh kayak mungkin memang dia bobotnya gede banget, tapi dia cuma 5%. Mungkin kayak bobotnya mungkin 80%. Oh ya, Kita nggak tahu kan. Tapi 20%-nya itu ada yang 90% kita kan dari hidup. Nah, jadi mungkin sama kali ya akhirnya kalau kita timbang kan gitu. sebenarnya akhirnya sama kayak tadi sebenarnya bukan kejar-kejaran kapan gua naiknya, tapi seberapa panjang gua bisa jalan untuk naik turun terus. Ya itu nggak salah sih. Mantap. Long Iya. term benar. Karena kalau lu cuma ngejar untuk titik atas itu doang, sampai itu tuh mati nggak ada artinya, men. Iya sih. Terus sampai atas udah sampai atas udah kelar gitu, udah nggak ada artinya. Kecuali setelah sampai atas lu bisa lurus lagi. Tapi kalau lu lurus terus gak ada naik turun ya, sama kayak nadi Mati. lu mati. Lu nggak merasakan apapun ya. Lu nggak akan merasa Mungkin apa-apa. maksudnya untuk mengingatkan aja sih kayak hidup tuh nggak semuanya on your top gitu. Betul. Nah Itu aja. itu menurut gua gambaran yang sangat bagus untuk salah satu contoh yang paling bagus adalah gini. Lu nggak akan bisa ngerti rasanya bahagia ketika lu nggak pernah sedih. Lu nggak akan pernah ngerasain rasanya seneng, punya tahu jalan arahnya mau kemana kalau lu nggak pernah hilang arah. Lu nggak pernah tahu. Lu nggak menghargai. Lu nggak akan pernah bisa hargain tujuan atau jalan yang lu jalanin yang benar ketika lu nggak pernah ngalamin kayak gue bingung mau ngapain sekarang gitu. Kayak buat orang-orang yang punya kerjaan nggak sulit untuk bersyukur dengan pekerjaannya dibanding orang yang lama banget ada pekerjaan dan tiba-tiba ada pekerjaan gitu. In a way. Jadi buat orang-orang yang mungkin sekarang lagi ngerasa nggak tahu jalannya mau kemana dan lain-lain, menurut gue it's a good thing karena one day kalau kata kondisi yang kemarin gue bilang juga, lu cuma butuh satu kali benar. Jadi lu jalannya terus, it's worth it gitu. Karena ketika satu kali benar, it's about maintaining gitu. It's about gimana cara lu jalanin gitu. Tapi ya setelah gue berpikir lagi gitu ya, kayaknya ya
gue ngerasa meskipun lu udah capai titik ini tinggi, gitu, ya. titik itu tidak akan pernah habis sih. Mau 5% kan relatif ya, 5% dalam hidup lu beda dan semuanya beda pasti kan. Dan menurut gue kayaknya ya tiap manusia, ya kita nggak bisa bohong, manusia greedy. Dia udah capai satu titik checkpoint, mau lagi yang checkpoint lainnya dan seterusnya. Kayak saham kan. At the end, dan at the end menurut gue kenapa akhirnya artikel tadi gue setuju, karena dia fokus, misalnya nih, dia yang sebenarnya mungkin belum waktunya untuk checkpoint selanjutnya, dia tuh udah kayak greedy, nggak, gue harus ke checkpoint sekarang, padahal sebenarnya belum waktunya gitu, misalnya kayak gitu ya, kita bilangnya timenya belum, tapi at the end dia gara-gara dia terlalu fokus ke satu titik ini, dia melupakan yang krusial juga, yang 90% itu, yang menurut gue at the end kenapa artikel ini relevan kayak gitu. Misalnya kayak gini, ada orang yang mungkin udah mencapai titik di mana dia sukses, yang kita ngeliat dari luar ya, misalnya kata, wih sukses nih orang gitu kan, tapi at the end ada satu titik di mana dia cerita gitu kayak, gue burn out nih, gue kayaknya meskipun gue kaya dan lain-lain, gue kehilangan arah. Gue nggak tahu duit gue buat apa. Gue nggak tahu nih duit gue bisa pakai buat apa. Gue waktu udah habis, gue kerja tiap hari gitu ya. Waktu buat keluarga aja nggak ada, misalnya kayak gitu. Tapi gue punya duit banyak, gue mau liburan dan lain-lain. Gak bisa pandemi, misalnya kayak gitu ya. Yang misalnya jadinya hilang arah gitu loh. Maksudnya kayak at the end mau lu ya kita bisa rasa kalau balik lagi ke standar sosial, misalnya kayak dari financial mungkin udah ada orang yang nggak hilang arah, udah aman gitu ya, financial freedom. Tapi at the end dia nggak happiness freedom, saya gitu ya, gue nggak tahu juga, cuman at the end gue berpikir seperti itu sih, dampaknya tuh bisa beda-beda gitu loh. Arah yang dimaksud tuh beda-beda. Iya benar. Nggak cuma kayak ekonomi, Iya, cuma soal bisa sukses. happiness. Bisa happiness. Benar juga sih. Dan kalau lu udah burn out, dari misalnya dari yang tadi ya, dari yang hilang arah, at the end kalau orang-orang yang kayak gitu mungkin dia capek kerja dan lain-lain, dia burn out gitu misalnya, pasti at the end ada dampak lagi kan, kalau dia burn out performanya turun gitu at the end, kayak gitu. Dan menurut gua itu kalau menurut kalian gimana, kayak dari hilang arah ini dampaknya apa sih yang paling bahaya gitu lah sebenarnya? Yang paling bahaya menurut gue ketika dia nggak sadar kalau dia hilang arah. Kalau gue ketika dia sadar terus tahu dia udah terlalu nyasar dan dia menyerah, kalau gue takutnya itu gue dampak yang terlalu bahayanya kalau dia gitu. Tapi beda-beda, tapi bener juga. Kalau gue satu udah rugiin orang lain. Wah, keren. Bener sih, Keren bener. kali. Itu gue jadi Itu juga lu punya arah tapi ngerugiin orang lain, itu lebih jahat Itu lagi ya. iya. Udah bukan ngerugiin diri sendiri lagi, gila. Wah itu sial. Iya. Dampaknya bisa menyerah, bisa merugikan orang lain, sama satu lagi tadi apa? Nggak sadar. Lu nggak sadar, lu hilang arah. tapi ya sebenarnya semua nyambung tau, Iya. kayak misalnya lu nggak nyadar, dengan lu nggak nyadar, lu bisa ngerugiin diri lu sendiri dan ngerugiin orang lain. Dengan lu menyerah, misalnya kayak tadi pebisnis yang udah kaya, tiba-tiba di tengah dia menyerah, dia kayak jadi nggak ada semangat dan lain-lain, akhirnya dia bangkrut, di bawah dia gimana? Orang-orang lain kena juga kan, maksudnya kayak nyambung gitu loh, kayak efek-efeknya tuh kayak domino efek gitu loh, kayak nyambung sama menyambung gitu. Dan intinya kayak kalau udah dampaknya separah ini, berarti kan harus ada cara nggak sih, kayak gimana caranya lu kayak gimana sih biar gue nggak hilang arah gitu ya dia, iya nggak sih? Kalau gua jawaban paling simpelnya, ya lu harus punya arah. Jujur ya, harus ngomong gitu kan ya. Jujur lah, Enggak. Ini gue ngomong ya. Ada orang miskin. Oh gampang cari kerjaan. Ada pemulung nggak punya rumah. Oh bikin rumah aja. Nggak kayak gitu. Kasar dan kasarnya. Tapi intinya si pemulung itu kalau mau punya rumah harus maksudnya kalau mau punya rumah harus cari rumah kan. Tadi kan lu kan kayak ngerasa gue ngomong harus punya arah, kayak kesannya ngomong ya lu bikin rumah, enggak gitu. Semua kan enggak instan ya. Udah lu dari lu jadi pemulung, cara lu dapat rumah gimana? Ya lu kerja dulu atau nggak kerja lu ketemu orang ngobrol gitu. Baru akhirnya gitu. Iya, gue juga. Anyway, akhirnya sih kalau menurut gue make a plan lah. Yes. Menurut gue make a Lu plan. harus tahu dulu arah lu mau kemana. Iya. Ini kan sebenarnya itu. Kayak kalau dari yang menurut gue sih yang kita udah pelajarin ya, kan kita punya goals kan. Tapi kadang goalsnya itu nggak seperti kita ada teori kan, SMART. Goals itu harus spesifik, measurable. Jadi spesifik itu harus spesifik loh, measurable harus bisa diukur, achievable itu harus bisa dicapai. Nah ini yang ketiga A ini kadang tuh seperti yang kita udah lihat yang umur 27 menaklukkan dunia.
kayak Wah, itu kesel menurut gua goals kecil yang maksudnya bisa di achievable itu yang mungkin bisa membuat orang-orang nggak lost ya menurut gua. Ya kan? Ya. Ya makanya nyambung ke yang keempat kan. Iya, ada relevan Iya. dan time bound. Iya. Di mana ada waktunya. Iya. Jadi menurut gua in the end mestinya kita diajarin itu dari kecil sih, tapi kita taunya ini kan. Iya. Balik lagi nggak ada kata telat, tapi ya menurut gua lebih ke goals-nya. Walaupun kadang goals itu bisa membuat kita setback. Ya kan, kadang kayak demo goalsnya masih jauh, tapi kadang malah menurut gua itu yang bisa memacu kita sendiri buat nggak nyerah. Kalau lu tanpa tujuan juga lu bingung banget. Iya. Nggak mau kemana gitu. Contoh. Tapi Sama aku juga. pas kalian ngomong kayak tadi, lu berdua langsung bisa dengan gampangnya menjawab, ya lu carilah gitu Iya. kan. Berarti dan misalnya tadi dengan lu kasih contoh aja, misalnya Mulo nggak punya rumah, ya udah dia bikin rumah dan sebagainya gitu kan, misalnya. Atau orang ya gue lapar, ya udah lu makan lah gitu, kasarnya gitu kan. Berarti kan sebenarnya menurut gue ya yang susah itu bukan nentuin arahnya, Iya. tapi gimana caranya lu make a plan, dan di setiap plan itu kan ada checkpoint kan yang gue bilang tadi kan. Gimana caranya lu tahu gitu loh, kayak checkpoint, iya. nggak langsung kayak tadi, kayak misalnya kalau dia nggak jelasin, lu berdua nggak jelasin gitu ya, kayak Iya. pasti temen-temen juga bingung kayak itu kayak filsafat gitu loh, kenapa lu di sini ya, karena lu nggak di sana gitu katanya gitu kan sebenarnya. Gue dapet tapi Iya. gue pedalam lagi mungkin karena kalau gue orang-orang yang sukses itu menurut gue ketika dia udah mengetahui diri dia yang lebih dalam. Menurut gue kayak gini, kalau lu mau mempunyai goals yang smart tadi, menurut gue itu lu harus bisa menggunakan semua sumber daya yang lu punya sebagai manusia. Jadi lu harus kenal diri lu sendiri, lu harus tahu kemampuan lu apa, jadi lu bisa pertajam kemampuan lu dan lu tahu kelemahan lu apa untuk lu bisa Pakai sih, dan kelemahannya bisa dibenarkan, diperbaiki, diperbaiki gitu. Dan menurut gua orang-orang yang mungkin sekarang tempatnya di manajer atau apapun, mungkin dari mereka dulu mereka udah tahu apa yang harus diperkuat dan dibenarkan menurut gua. Make sense. Bener sih, akhirnya bener juga kalau misalnya lu ngomongin langsung arah pasti Iya. bisa menyebabkan yang kayak tadi tuh salah ngerti. Artinya bener, kalau lu mau punya arah nggak mungkin lu ngelewatin step-stepnya itu kan tadi. Iya. Oke, kalau gue sih akhirnya yang mikir ya lu tetap pertama mungkin tentuin arah, Pasti. tapi dengan untuk mendapatkan tujuan lu itu lu harus hargain step-step yang Ya. lu buat. Tapi menurut gua akhirnya step pertama adalah soal pengalaman diri. Yes, itu Iya, yang gua penting tekanin. banget. Kayak penting banget lu tahu lu tuh punya kelebihan di mana, lu harus tahu kayak lu tuh seneng ngerjain apa sebenarnya. Kayak jangan nyaman dengan apa yang dulu karena lu kerjain sekarang, and then gue udah kerjain ini udahlah anggap aja gue happy ini. Belum tentu. Itu karena lu harus measure juga lebih dalam lagi kayak is it the truth gitu. Karena gini, kadang ada orang yang kayak kaya sih. Tapi sebenarnya kayak dia mah sebenarnya hilang arah. Yang arahnya bukan karena apa, karena apa yang dia kerjain emang bikin dia kaya. Tapi apa yang dia kerjain nggak buat dia satisfied. Dia nggak satisfied dengan pekerjaannya. Dia cuma ya gue bisa hidup, gue makan, rumah gue gede, rumah gue mewah, istri gue bisa makan apa aja, bisa beli barang-barang mewah segala macam. Tapi at the end gue nggak satisfied secara jiwa gitu. Nah sebenarnya kan kalau kita lihat duit penting, tapi in a way juga kepuasan jiwa lu juga lu harus penuhi kan. Karena kesehatan mental lu akan buat lu jadi keluar duit lebih banyak juga at the end, karena lu ngerasa kayak apa sih gue ngapain sih sebenarnya at the end kayak gitu. Nah jangan sampai kayak gitu loh, kayak maksudnya iya gue mau kaya, mau ini kerjain apapun yang kerjain, iya itu bagus juga in a way. Hustling oke, fine. Tapi in a way juga lu harus tahu bahwa lu punya needs dalam diri lu untuk puas dengan apa yang lu kerjain. Itu sebenarnya gue ada teorinya tapi kayak lu pada tahu segitiga Maslow. Ya kan? Nanti kita ada gambarnya ya semoga. Jadi file edit file. Di mana yang paling bawah itu seingat gue ekonomi. Ya. Di mana yang atasnya itu mulai buat self jiwa. actualization. Benar-benar. Lu akan bisa bahagia ketika semua needs itu udah ini kan sebenarnya, dan yang paling susah yang paling atas. Tapi gue ngerasa kenapa hidup sial juga ya kalau dipikir-pikir ya. Sial maksudnya gimana? Karena akhirnya ngomongin tentang kayak oh iya kita hidup harus sesuai ini. Tapi akhirnya banyak dari kalau gue sih nangkep banyak yang ya untuk mencapai ke itu gue harus susah-susah dahulu nih. Kayak lu kalau misalkan contoh lu mau kerja, lu punya tujuan nih, lu mau jadi A gitu misalnya. Tapi
tapi lu mau jadi A, lu sekarang belum punya apa-apa. Nah lu harus kerja dulu yang misalkan yang lu udah gak suka, yang lu pokoknya harus ikutin mau gak mau untuk bisa ke sana. Jadi kayak sacrifice dulu. iya harus gitu. Tapi wah jahat banget gitu. Tapi memang menurut gua kalau lu mau mendapatkan sesuatu, ada harus beberapa yang harus disacrifice menurut gua. Kayak lu mau sukses yang pasti menurut gua hard work dan effort. Betul. Iya. Ya, Terus, nah sih sebenarnya gue ngerasa ini nyambung sama yang Rival bilang tadi. Kalau lu nggak merasakan sacrifice dulu, lu nggak menghargai hasilnya. Artinya nggak sih? Iya. Bentar kameranya lo. Kita ada jadi gimana? Iklan? Ini sponsori oleh. A few inches later. Tadi juga gara-gara Rival tadi gue juga jadi kepikiran ya sih. Kayak gue ngerasa sekarang mungkin yang bikin gue nggak yang arah karena gue ngerasa kayak ya emang sukses bukan tujuan akhirnya sih. Tapi Sukses kayak dalam taraf. sukses dalam ekonomi. Tapi dia bahagia aja. Kayak mungkin ya, gue nggak tahu ini gue beneran banget, cuman gue ngerasa kayak udah gue hidup gini-gini aja, yang penting bahagia oke aja kok. Gitu kan. Walaupun banyak orang bilang ya, kayak akhirnya taraf bahagianya akan beda-beda. Iya. Semakin lu bertambah umur, semakin lu menjalani hidup ini, kadang-kadang kebahagiaan lu akan berubah. Pertama, mungkin di umur kita, misalnya waktu kita masih sekolah, kebahagiaan kita ada permainan. Yes. Terus, Tidur siang. Kasih gue nggak suka sih. terus habis itu misalnya main sama teman-teman, Iya. kebahagiaan kita. Tapi semakin bertambah umur, kebahagiaan kita apa misalnya? Oh, gue bisa mencapai titik karir yang gue mau. Ya, mungkin. Mungkin itu menjadi salah satu. Jadi berubah kan? Gue udah gak seneng lagi dalam mainan. Lu kasih gue mainan, gue ludahin lu. PS5 juga suka. Mainan apa Itu dulu? lagi ya mereka. Semua bareng-bareng. Nah ya maksudnya kayak akhirnya taraf bahagianya akan beda-beda. Standar bahagianya semakin lu bertambah umur, lu akan ngerasa beda-beda. Salah satu lagi, lu lihat oma Sama gua. sama lu, sama lu bahagia kalau apa? Mungkin sekarang misalnya ketemu sama bokap lu, Iya. misalnya ketemu bokap lu adalah Makan kebahagiaan bareng. tertinggi ya, makan bareng sama Ketemu keluarga. Ronald lagi. Bahagia banget. Tapi sekarang udah. Udah, bahagia. Ketemu orang tua, ketemu keluarga, itu adalah kumpul keluarga adalah hal yang paling membahagiakan. Karena gue asumsinya dari opa dulu, Iya. ya kan? Iya. Opa gue gitu, Bener sih. saya gitu. Semakin tua, nanti makin lebih tua lagi, Nggak dia nggak mau. duniawi. Semakin lebih tua lagi, Beda. popo gue makin tua lagi, udah beda lagi. Dia mau pada datang, tapi jangan lama-lama. Iya. Kalau dulu Males. karena kayak udah capek. Hmm. Kalau dulu Udah nggak ada. maunya lama-lama. Kalau bisa lu nginep deh. Iya. Kalau bisa lu nginep, lu ngapain pulang? Nginep aja di sini, temenin popo gitu. Sekarang keluar. Sekarang udah kelamaan nih. Kita pulang ya. Udah lama. Udah bisa nggak? Bisa nggak? Pulang. Berisik gitu. Iya, berisik. Oh mau bobo. Suruh pulang. Jadi terus akhirnya Adrian juga kayaknya ya, setiap umur itu akan memberikan rasa bahagia masing-masing. Tapi ya artinya kalau menurut gue, artinya jalan taraf itu nggak cuma sekali. Iya nggak sih? Exactly Iya. yang tadi Exactly. kita bahas. Akhirnya jalan taraf itu akan berkali-kali. Bisa setiap saat. Di setiap saat bisa kayak habis ini misalnya sekarang kita tahu nih kita mau jalanin bisnis gitu, bisnis yang ini. Tapi mungkin one day bisnis ini udah bukan kita lagi, kita ngerasa kayak kita harus ada bisnis baru nih. Oh kayaknya kita gini terus deh. Kayaknya kita harus bikin sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berimpact. Gitu. Mungkin podcast ini sekarang yang nonton cuma 10 gitu. Kenapa kayak Bagus. Nggak masih kita nonton masing-masing 2 kali kan. gitu ya. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Salah satu usaha kan. Iya. Benar kan. Nah, misalnya kayak gitu, tapi nanti setelah 10 ada 100, setelah 100 ada 1000, setelah 1000 ada 100.000, setelah 100.000 gila langsung 10.000 dulu. Dan at the end menurut Ada 1.000 gua dulu. nggak salah sih. Iya. Dan at the end menurut gua berarti salah satu hal positif yang bisa diambil dari hilang arah adalah ketika lu hilang arah itu membuat lu mencoba harusnya Mencoba satu hal yang baru. ya itu bisa explore diri lu lagi, cari tahu lagi, ngobrol lagi sama diri lu sendiri yang mungkin lu udah kelamaan sibuk sama duniawi, sama orang sekitar doang tapi lu lupa sama diri lu sendiri. Yang akhirnya at the end lu tahu oh gue kurang di sini, gue harus tambahin kayak tadi misalnya lu bilang misalnya nih kita bisnisnya sekarang amin ya Tuhan misalnya 2 tahun lagi kita udah lebih kayak wah lebih baik lah ya maksudnya pastinya. Terus misalnya pas capai titik itu kita ngerasa kurang, balik lagi manusia nggak pernah puas kan, kurang nih
udah bisa kita lebih. bikin bisnis baru gitu, Iya, iya. bisa lebih nih kayaknya masa kita berlima nggak bisa bikin sesuatu yang lebih bikin impact gitu kan at the end misalnya. Dan at the end yang gue bisa tangkap dari hilang arah berarti nggak cuma hal negatif. Dari tadi kan kita banyak ngomonginnya lebih ke hal negatif kan at the end. Dan gue ngerasa berarti ada hal positif ketika lu berusaha untuk melihat dari sisi yang positif. Yang Iya, benar. balik lagi kan. Kalau kita belajar dari Deddy Corbuzier, Iya. Deddy Corbuzier, Iya. susah namanya deh. Ditonjok. Maaf om. Botak. Belum juga nonton. Maaf om. Eh, Maaf, om om. Tapi botak, kalau botak. nonton, kita banyak belajar juga dari Om Deddy. Karena Om Deddy itu kalau misalnya lo lihat ya, dia kalau jalanin terus jadi musician, one day dia bisa hilang Iya arah. iya benar-benar. Oh iya. Sebelum dia hilang arah, Kayaknya dia udah hilang arah duluan, baru akhirnya dia belajar Iya. pengalaman. Ya Om klarifikasi. lebih baik Om undang kita. Untuk Om klarifikasi. Gua takut banget. Gua takut. Oh nggak ikutan. Coba maksudnya kayak at the end dia terus cari yang baru. Iya, iya. Itu hal positif sih. Itu hal yang sangat positif. Jadi maksudnya kayak dia punya arah lagi yang sendiri, arah sendiri. Kita tinggal lihat aja nih podcast dia sekarang akhirnya menjadi arah kemana abis itu. Arah yang positif Arah yang positif juga. Ya berikan impact dia, beri impact lebih besar lagi. Tapi kita nggak tahu kapan nih ujungnya nih. Ujungnya di mana? Kapan podcast dia akan dia pindah lagi kemana? Nah itu yang menarik akhirnya karena dia pindah terus dari magician ke host, dari host ke podcast. Dan hampir menurut gua selalu berhasil. Selalu berhasil. Lucunya gitu. Ya, hebat ya. Hebat. Om bagi tips gitu. Iya. Enggak, benar. Tapi benar, gue ngerasa maksudnya bukan cuma Om Deddy doang ya, maksudnya pasti Ada banyak, banyak. semua Tapi banyak, mungkin benar. yang kita Tahu. tahu, yang mungkin teman-teman juga sering nonton, yang orang pertama yang bikin podcast juga termasuk kan si Om Deddy. Yang bikin terkenal. Iya, yang bikin Yang bikin terkenal terkenal. podcast maksudnya yang naik lah gitu. At the end. Cuman at the end gue jadi berpikir juga gitu. Tadi kan kita ngebahas lebih kayak gimana cara orang nggak hilang arah. Tapi gue jadi penasaran, kalau lu udah hilang arah, lu ngapain gitu? Ya, menurut gua Udah cemplung gitu ceritanya. explore yourself gitu menurut gua. Berdamai We gitu. have to. Kayak menurut gua orang yang hilang arah itu adalah ketika orang yang tidak mengenali dirinya sendiri siapa. Waktu ditanya kayak Bener-bener. apa lu hebat di mana? Mereka nggak tahu. Bingung. Kekurangan lu Iya, apa? Nggak tahu. iya, Kayak iya. cuma tahu sebatas KTP doang. Nama gua apa, umur Iya, berapa, iya, alamat, iya. sama tanggal lahir gitu. Real banget, real banget. Bahkan Iya. lebih tahu kelemahan biasa. Iya, tapi kelemahan aja menurut gua better. Justru Bisa diperbaiki. Iya, benar. Kalau nggak tahu kelebihan lu, wah itu bahaya kan. Yang which is menurut gua itu gua Harus relate banget. balance sih. Kayak lu jago apa? Bingung. Bagi Gue jago ngeles gitu. Which is good. Tapi kalau orang ketemu istilahnya soal investor lu bisa ngeles. Nih gue kasih 1 M, gue growth-nya cuma 1%. Nah itu satu. Satu turun. Jangan ditiru. filter. Tapi ya menurut gua orang yang orang yang menurut kenal kalian banget ya, sama diri mereka ya. kayak kalian yang misalnya hilang arah, menurut gua itu saatnya kalian berdamai sama diri sendiri dulu. Kayak look within gitu loh menurut gua. Tapi itu susah. Iya. Well, Butuh menurut waktu. gua butuh waktu. Tapi nggak apa-apa. Nah, Iya. menurut gua di situ lah maksudnya ada yang namanya lu butuh temen yang nemenin Iya. lu. That's why. Karena kenapa ya menurut gua kenapa akhirnya pendamping teman itu penting banget karena bisa jadi temenmu jauh lebih kenal lu dibanding diri lu sendiri kadang-kadang. Maybe. Maybe bisa jadi. Itu dari manusia ya, makhluk sosial ya. Iya, makhluk sosial dan lu butuh orang lain. Bukan berarti kayak misalnya tadi kita ngomong soal lu ngomong sama diri lu sendiri, iya, lu butuh tetap waktu bersama diri lu sendiri berduanya dalam arti lu dan jiwa lu gitu berdua ngobrol berdiam. Tapi in a way di sisi lain juga lu perlu teman-teman yang Bisa jadi cermin. bisa jadi cermin lu gitu. Kalau kata siapa investor yang kayak mana Siapa tuh? namanya? Banyak. Warren Buffett bilang, Warren Buffett. kasih tahu gua temen gua siapa, Oh iya. gua bisa kasih tahu lu bakal sukses apa enggak. Iya. Iya. Om gua keren juga. Iya. Aku. Iya. Aku Cuman kekurangan. in a way, Tadi dikasih. Bang gitu. Jadi in a way maksud gue adalah teman-teman ini akan mempengaruhi pengenalan diri lo akan diri lo sendiri juga gitu iya. Nah itu kalau lu bisa teman. Wih. Tapi ya sih. Biasanya orang lebih ditampol dari orang Yes. lain sih. Kalau Yeah. kalau tapi ya kadang orang yang bisa nampol lu dalam tanda kutip tuh maksudnya lebih ke orang yang nggak gitu dekat banget biasanya. Oh, really? Ya beda-beda. Bisa beda-beda ya, Tergantung tergantung orang-orang. orangnya ya. Cuman gue ngerasa kalau orang yang udah terlalu deket tuh
Mungkin ada yang mungkin dia kenal lu, kayaknya lu harus orangnya yang harus ditampol dulu baru mau berubah gitu, misalnya kayak gitu. Atau lu orangnya yang kayak nggak boleh ditampol, nggak boleh kasih pressure, nanti malah makin ngebangkang gitu, gitu kan. Tapi gue ngerasa kadang mungkin ya orang yang nggak deket sama lu tuh nggak bermaksud untuk nampol, nggak bermaksud untuk ngomong kayak gitu. Cuman at the end dengan omongan dia yang mungkin kadang biasa paling sering dari jokes itu akhirnya jadi bikin lu overthinking, dan menurut gua jadi berpikir gitu, ternyata gue gini ya gitu. Maksudnya kayak kalau lu kayak misalnya gini, lu sama pacar lu deh berantem gitu ya misalnya, sering diomongin misalnya kamu tuh orangnya gini loh, gini, tapi dia denial, dia ngerasa enggak lah kamu yang sensitif, bisa gitu ya. Gua nggak tahu juga ya misalnya gitu. Tapi ketika ada orang lain yang ngomong yang pengalaman pribadi ya. Tapi misalnya kayak at the end ada orang yang nggak gitu deket sama lu, Yes. ya mungkin secara nggak sengaja atau lu denger dari orang lain gitu ya, misalnya si ini ngomongin lu misalnya gitu kan. At the end kan lu jadi ada perasaan yang kayak ternyata gue di mata orang yang bahkan nggak kenal gue aja, mungkin ya ada orang yang berpikir dari dua hal, bisa aja yang overthinking dan makin dipikirin, atau bisa ada orang yang kayak kan dia nggak kenal gue gitu, yang denial lagi gitu. Menurut gue berarti ada hal baik dan tidak. Betul. Tapi menurut gue akhirnya itu harus saling melengkapi juga ya. Karena nggak mungkin, menurut gue nggak bisa kita bilang kayak dari luar itu hanya untuk memvalidasi apa yang orang terdekat kita bilang. Kayak misalkan orang terdekat kita bilang lu tuh jago nyanyi gitu. Anyway, mungkin kita bisa denial, tapi one day misalnya ada orang luar lagi bilang suara lu bagus ya. Ya mungkin itu akan menjadi validate bahwa orang dalam benar gitu. Tapi in a way bahwa orang dalam tidak bias. Tapi menurut gua tetap lu perlu lingkar dalam itu, karena istilahnya ban perlu ban dalam ban luar. Karena menurut gua kayak lu nggak bisa cuma bersandar sama ban luar, karena menurut gua kayak ban luar ini bisa jadi juga nggak benar. Orang-orang di luar sana karena belum kenal lu sebenarnya, kadang-kadang mereka nggak ngomong tanpa dasar. Mereka cuma ngeliat lu kayak lihat lu sekali, pas ngeliat lu tampang kayak lu pasti nggak ngerti apa-apa tentang hidup. Misalnya gitu. Padahal nggak juga. Kecuali ada temen kita bilang lu polos banget sih. Terus ada orang dari luar, lu polos ya. Nah itu mungkin jadi validate. Gitu, jadi validate bahwa kalau menurut riset kan kalau orang lebih banyak jauh lebih valid. Gitu. Begitu kalau juga kali ini gitu, semakin banyak orang jadi tetap gitu. Maksud gue kayak yang luar penting untuk dengerin, tapi terlebih lagi lebih penting untuk lu punya circle lu untuk lu dengerin. Karena menurut gue mereka yang sering sama lu, mereka yang sering ngobrol sama lu, tahu cerita lu, akan jauh lebih ada biasnya. Tapi buat mereka teman-teman yang baik buat lu, mereka akan jauh lebih kayak lu nggak bisa gini gitu. Kayak lu harusnya lebih baik lu begini. Walaupun nggak semua harus didengerin juga. Kalau orang dalam aja belum tentu harus didengerin semua, apalagi orang di luar sana yang nggak kenal lu gitu. Menurut gue ya. Jadi keduanya ini harus barengan, harus saling melengkapi, nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Dua-duanya harus barengan. Kalau sendiri-sendiri pasti bakal chaos gitu. Kalau cuma sendiri-sendiri, kayak lu akhirnya nggak cari orang dalam karena ngerasa luar kayak orang luar jadi penting, stres gara-gara banyak banget. Tapi pikirin orang dalam doang, yang di luar nggak jadi dengerin. Akhirnya ngerasa denial juga, ada denialnya. Lu mah bias. Iya. Memang kalau gue memang rumit ya. Ya kan, apalagi kayak bingung sih percaya siapa. I mean kan kalau dari luar ada yang kita nggak kenal, ada haters kena hate. Ya kan, ada yang bias mungkin orang tua kita yang mungkin sebenarnya care, tapi mungkin salah cara kayak caranya. Dan kita sebagai anak yang masih rapuh ya kan, mentalnya gitu, mama gitu lah. Cuman kayak gimana ya? Ya maybe mungkin sesama umur lebih mengerti kan, ya kan. Jadi ya oleh karena itu kan guys, ya kita sebenarnya menurut gua tujuan kita ya kan, kita mau bikin circle lah ya. Yes. Kita mau jadi teman sih. Iya. Kita pengen dulu bisa jadi teman. Ya mungkin gua nggak tahu sih kalau lu pada ada yang masih ngerasa kayak kadang-kadang ya orang yang ketemu kan jauh lebih kayak susah buat cerita juga. Kadang-kadang ada orang yang butuh kayak gua harus cerita dulu sama orang yang gua nggak tahu nih siapa. Terus gak akan ngejudge gue, karena gue ngerasa orang-orang yang kenal gue akan jauh lebih gampang ngejudge gue. Iya benar. Ya kita akan terbuka kali itu. Kalau lu ngerasa bahwa kayak lo di luar sana kayak, aduh gue nggak bisa nih cerita ke misalnya orang terdekat, paling gampang untuk ngerasa cerita itu ke orang tua. Padahal mereka yang paling dekat, mereka yang ketemu dari hari dari kecil, dari lahir, dari brojol, udah lihat tuh organ-organ
nyokap lu tuh di dalam tuh udah dia, cuman lu nggak ikut aja gitu Karena kan. bisa responnya nggak sesuai sama. Iya, nggak sesuai dengan lu ekspektasikan. So kita hadir di sini untuk bisa jadi teman lu gitu. Jadi gimana caranya lu bisa berteman dengan kita, bisa Sama-sama saling diskusi sama belajar kita, lah. bisa belajar bareng-bareng sama kita, bisa dari komen, teman-teman bisa komen aja di video ini, di link di video di bawah. Ya, dan teman-teman juga bisa langsung aja Instagram kita di sini nanti ya di bawah sini. Teman-teman bisa DM aja. Kalau teman-teman ngerasa lebih pengen private, lebih pengen yang kayak yang nggak banyak orang baca, teman-teman bisa DM. Tapi bagi teman-teman yang ngerasa pengen share pengalaman teman-teman yang mungkin kayaknya bisa menolong orang juga, Yes. teman-teman juga. I mean tujuan kita bikin ini juga kita ingin membantu kan, kayak dari kisah kita, kayak kita nggak mau kalian melakukan kesalahan yang sama kan, sedih nggak sih? Yoi. kayak sharing. Apa ya, lu ngelihat temen lu jatuh ke jurang yang lu sebenarnya jatuh gitu, dan lu di sana kayak, aduh kalau gue ngomong aja, Iya. lu mungkin nggak jatuh Iya. gitu. I mean kayak that's the point gitu loh. Kita nggak mau kalian ngelakuin kesalahan yang kita telah lakuin gitu sebenarnya gitu, ya kan? Kayak ya udah gue gak peduli ini kayak yang views 100, yang views 1000, sejuta, yang views satu orang tapi terus apa Tapi dapat dapat impactnya cukup buat gue, Iya. buat kita bahkan. Betul. nyampe. Kalau kalian ngerasa bahwa video ini berguna buat kalian ngerasa kayak ya gue jadi dapat sesuatu, belajar sesuatu, boleh banget komen di bawah. Karena komen teman-teman yang share video ini, teman-teman yang like video ini dan subscribe video di channel ini tuh adalah kekuatan buat kita. Apalagi sebenarnya gue sih sebenarnya gini sih, gue nggak peduli lu mau subscribe apa enggak atau lu mau like apa enggak, tapi lu komen aja something apa yang lu dapet. Menurut gue itu powerful banget buat kita sebenarnya, sejujurnya. Karena menurut kita kayak tujuan kita di sini adalah kita pengen bisa give impact, positive impact buat lu yang nonton. Jadi kalau lu merasa ada positive impact atau ada masukan apapun, it's gonna be very happy buat dapetin itu dari kalian gitu. Terus you guys is our friend, kayak kita selalu panggil teman-teman. Emang lu pada itu teman kita, yang which kita willing to do it. So ya kalau gue boleh ngomong terakhir banget. Recap kali. Recap dari gua sih sebenarnya gitu sih. Kalau gua rasanya guys, hilang arah itu bukan satu hal yang buruk sih. Gitu. Jadi lu pada yang lagi hilang arah, menurut gua ya, dan hilang arah pun lu harus nikmatin sih. Karena menurut gua di situ ada journey yang sangat menarik menurut gua. Kita belum cerita dalam soal kehilangan arah kita ya. Cuma maksud gua in a way dari sepengalaman gua yang sekarang ini, yang masih belum tahu dengan apa yang dengan apa enggak dan segala macam, interesting. Karena gue merasa setiap hari itu gue naik satu level lagi. Ya kayak video ini bisa ada itu karena meningkatnya level kita dari step sebelumnya yang kehilangan arah, jatuh, dan kita bangkit lagi dan lakuin apa yang sekarang, dan kita ngerasa right now we are happy with this. Kita nggak tahu apakah ini nanti at the end mungkin kita bakal jatuh lagi atau Yeah. gimana, dan akhirnya kita menemukan cara lagi juga nggak tahu. Ya, Dan udah menurut nggak gua, tahu. Itu yang exciting. itu hal yang unik dari hidup Yeah. sih guys. Kalau Yeah. kalian nggak hilang arah, nggak jatuh, kalian nggak hidup menurut gua. Dan Benar. kita semua belum ada yang bisa dibilang sukses atau apapun ya, maksud gua. Cuman Bisnis ya, gagal 2 kali. tapi ya Harusnya dulu jelas banget. Iya. sakit hati banget, aduh gimana ya. Iya, apa-apa. Cuman ya kalian lihat sendiri, maksudnya kita juga open, kayak kita nggak mau berusaha yang kayak sosokan ngomong tapi at the end kayak gue sukses lo enggak, tapi kayak maksudnya kita juga belum sukses, cuman at the end Belum. yaudah kita sama-sama saling sharing, Yeah. sama-sama saling belajar, karena gue rasa ya hilang arah itu pasti, gagal itu pasti, tinggal gimana caranya lu menyikapi itu gitu. Kalau gue bilang sih, kita kan belum gak sukses selama 24 tahun lah kira-kira ya. Jadi kita layak buat ngomong soal ketidaksuksesan. Ya. Kan orang yang layak untuk ngomongin kesuksesan ketika dia udah puluhan tahun sukses. Kita udah puluhan tahun tidak sukses ya. Jadi Belum. belum. Kita expert. Expert Alias. Kita expert dalam kesalahan, jadi kita tidak mau, jadi Di saat bisa kita expert kesalahan, kita nggak akan bersalah. Kita punya budaya untuk selalu tutup dengan quotes. Iya, boleh Iya. Berarti tadi gue udah ya? Itu bagus. I mean kalau dari gue kayak gini ya, I mean tadi Rival udah ngomong kayak sebenarnya nikmati aja, bener menurut gue karena ketika lu hilang arah
itu kesempatan lu untuk meningkatkan kemampuan lu lagi gitu. Yes. Ya kan? Yes, upgrade. Ya, I mean ini sangat-sangat udah banyak lah yang tahu quotes gua. Cuma kayak panah lah. Lu tarik buat bisa maju lagi. Ya, lu mundur sedikit supaya lu bisa maju Keren gitu. banget ya. Udah kayak rapper itu. Serius ya. Panah. Jadi keren. Ya lebih rohani daripada yang rohani ya. Iya. Silakan Bang Farisa. Kalau dari gue sebenarnya Apa ya? Apa? Ini Udah. Gue memberikan lu waktu. menurut gue kalau GPS bisa rerouting kenapa lu enggak? Wih. Sial, gue pengen pakai map. Silakan. Lu udah. Belum, gue terakhir. Gue sebenarnya pengen pakai quotes ke dia kemarin. Yang mana? Yang kalau lu nggak mau kehilangan arah dan ataupun lu lagi kehilangan arah. Buat siapa gue? Ya. Oh. Nah ini gue sedikit Ubah. banyakin aja biar Iya, kayak iya. kelihatannya banyak Nah, gitu. iya. Makin quotes tuh makin banyak makin bagus. Enak aja. Ya, maksudnya lu kehilangan arah atau emang lu belum dapet arahnya, tapi kan setiap proses lu harus belajar. Dan setiap diri lu yang sebelumnya Kok nanya? Ya, diri lu yang sekarang lu itu mati setiap hari. Oh. Ya, karena lu pasti bakal lebih baik dari hari sebelumnya. Yes. Itu udah kemarin nih. Iya. Iya. Itu yang ngomong ya. Harusnya nggak boleh ngulang. Iya dia Ya ngomong. udah. Iya. Banyak ininya nih. Banyak regulasinya kita Enggak. banyak. Enggak. Yang menurut gua kalau bisa lebih bagus. Ya, oke. Kan diri yang kemarin udah mati. Oh, Harusnya iya. itu udah Iya. ada. Iya. Cuman kalau dari gue ya, sebenarnya cuma reminder lagi sih, kayak 5% dalam hidup lu yang tadi, yang krusial itu krusial. Kalau itu hampir rata, mati kan. Tapi coba do your best buat yang 5% without forgetting the 95%. Proses. Paling keren tetap gue. Ya. Gimana sih mikir loh? Iya kan Oh, katanya mati. Mati. Jadi yang itu udah mati. Oh, iya. Ini gue juga dapat quotes akhirnya dari yang lu sih. Yang Nah, gue tahu. Yang susu. Iya, coba. yang ini gue atur dulu kata-katanya. Kayak puzzle gitu. Bagi yang belum kenal Hendra, ya, Hendra memang memiliki kesulitan. Bukan gitu. Guys. Gak percaya. Gue punya kesulitan untuk ngomong. Jadi kayak grogi, Iya. apalagi depan kamera. Nanti disensor. Kalau Ronald tadi belum jelas. Akhirnya gue kayak orang difabel. Maksud gue sulit untuk merangkai kata-kata yang di otak dia buat ngomong. Iya. Ini dapat dari Urian tadi sih jawabannya. Gue suka jawabannya yang kalau Gak apa-apa nanti ada gambar orang pip gitu lagi sampai lu siap. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Orang udah ketawa bisa nangis nih. Gimana ya? Awal-awal. iya yang lu bilang apa ya? Ngomong keren semua. Yang lu bilang kalau misalnya ini lu nggak boleh kena pressure dari orang lain. Kapan gua ngomong? Dengan lu melihat orang lain yang udah sukses di umur segini. Compare. Ya, Oh, iya. kalau ya akhirnya lu kayak grogi ya seperti kayak kata Urian, memang mindset yang paling penting kalau lu mau nggak kehilangan arah. Jangan bandingin diri lu sama orang lain, entah itu dari segi umur, dari segi duit, pokoknya jalanin aja apa yang lu pikir itu benar. Itu benar dan bagus. Kayak gue ngomongin itu. Tapi gue tahu itu pakai mana. Ya gue gak pakai mana. Oh enggak. Beda kata-katanya. Ya, ya, Cuman poinnya itu yang Ya, gua ya, tahu. ya. Cuma Nanti gua tuh nggak tahu gimana nanti di sini ya. Nanti ada di sini pengulangannya. Nanti kalian bandingkan sendiri lah apa yang dia ngomongin barusan ya. Kira-kira ya. Kurang lebih maksudnya begitu, tapi dengan kata-kata dia. Gitu. Ya nanti kalau misalkan gue yang bikin subtitle yang itu aja deh. Apakah ke Reels? Ya,
nih semua. Intinya begitu teman-teman. Yeah. Guys grogi. Gitu ya teman-teman. So dengan podcast tadi, gue berharap bisa menutup podcast ini dengan baik ya, teman-teman, dan dengan happy. Semoga kita tidak berantem nanti suatu lagi. Semoga terhibur ya, Semoga guys. terhibur. Dan teman-teman, terakhir gue pengen bilang, terakhir sekali gue pengen bilang semoga teman-teman bisa finish your day and don't be afraid. Tuhan kabar ya. Yeay. Dadah. Bye. Bye.